dinas gitu. Jadi berjalan waktu akhirnya ya putus. Dia putusnya bukan karena nggak suka, nggak karena ya jarak tadi dengan sendirinya. Habis itu putus jebret, saya tidak tahu kabar beritanya. Tahu-tahu katanya dia udah nikah gitu loh. Bikin sakit hati. Padahal saya belum nikah gitu loh. Dia udah nikah dulu. Nah dari itu saya kembali lagi frustasi saya. Frustasi. Setiap waktu saya kerja di perusahaan Tegal itu, perusahaan Tegal, dan lelah saya ditempatkan di Prodadi itu, saya ngincernya anak-anak SMA, Mas. Padahal saya sudah kerja. Bahkan waktu tinggal di Prodadi, saya juga pernah macari anak SMP. Bagus dong. Itu saya macari juga mau. Bagus. Kalau nggak salah namanya Dewi Aryani. Itu. Dilalah dia itu anaknya kepala bagian apa itu di Bank BRI gitu, di Prodadi di salah Bank BRI. Berarti itu ya kayak sama aja sampai tuh nggak punya malu ya. Enggak. Malunya justru sama orang tuanya. Oh iya. Suatu ketika Mas malam minggu itu lucu. Iya. Setiap kali saya ketemu pasti di kuburan, Mas. Kuburan sini ya. Iya. Di belakang itu. Itu saksi bisu ya. Iya, saya ketemu pasti di situ. Suatu hari malam minggu saya diajak jalan-jalan. Zaman dahulu itu dia punya motor Alfa 2R kalau nggak keliru. Saya diajak jalan-jalan, dilalah kecelakaan, Mas. Di kantor pos, di pos polisi. Saya dimaki-maki sama ibunya. Aduh. Yeah. Tapi tetap jalan sampai SMA. Dia sekolah di SMA Kristen kalau nggak keliru. 1 tahun saya masih ada hubungan, dia terus dipindah ke Muntilan, Mas. Saya juga masih ketemu sama dia. Tapi setelah kelas 2, kelas 3 akhirnya saya pisah. Saya tidak ketemu lagi. Tahu-taunya kemarin katanya dia punya anak 2, dapat orang Semarang gitu. Oh. Itu si Dewi Aryani pelarian lagi ke anak Yai juga di sini ada ya. Terus kalau ke adik teman saya juga ada. Kiai itu gimana anak Kiai? Waduh itu bahasa itu lucu, Mas. Kalau menurut biografi sampean apa istilahnya kalau anak Kiai kan sampean nggak bisa baca itu. Tapi saya bisa kan saya Mas. Saya maghrib di musola di rumah depan rumahnya ada musola itu. Yeah. Saya tak bila-bilain saya adzan, Mas. Padahal saya keluar begitu bisa. Tapi alhamdulillah saya bisa. Tapi ya katanya kalau adzan kan udah umum kita denger, tapi kan kalau dites sama mama, iya nggak bisa. Sampean baca surat apa itu Nggak kan bisa. Ya bahaya juga. Iya. Ngomong-ngomong koreknya deh, waduh. Ntar rasa tambah Iya. Nanti kalau nggak dikasih nggak bisa cerita ya. Cerita melempem. Sampai tadi pacar saya ke berapa tadi sih? Yang Kiai. Ya anak Kiai itu. Kiai. Itu lucu, Mas. Pernah dia kan mondok di Merangkin. Setiap Jumat pulang saya jemput. Kalau berangkat sana saya antar, saya kasih jajan, saya kasih uang jajan lah. Dia dilalah sama adiknya itu. Sering itu. Suatu ketika dia mau lulus, saya benar-benar dia mondoknya di Futuhiyah. MA-nya juga Futuhiyah Merangkin. Orangnya juga cantik sih. Cantik ya. Alhamdulillah sekarang dia sama suaminya udah naik haji. Saya belum kesana jadi saya jadi suaminya enggak tahu ya. Iya. Ya itu rezekinya. Iya, terbentur keluarga. Iya. Dari pihak keluarga nggak setuju, terutama Mas itu nggak setuju karena mungkin saya pekerjaannya kayak gitu. Kata dia kan sampai bilang halal haramnya juga masalah uang gitu juga. Tapi ya saya maklumi sih karena saya sendiri masalah agama kan nggak begitu. Ya dari perjalanan itu pernah, Mas. Sudah saya ajak ke tempat ibu saya. Dari pagi sampai malam. Dia sudah mau masak ke tempat ibu saya, sudah mau bantu-bantu masak segala macam. Dia udah klop sama ibu saya lah. Nah memang kita ibu saya ngedes sama memang kamu jodohmu ya monggo
dicoba ditanyakan ke orang tua. Saya tanyakan, beranikan saya bertanyakan kepada bapaknya. Bapaknya bilangnya saya itikaroke dulu, kalau emang jodohmu ya monggo, kalau enggak jodoh. Tapi sampai sekarang itu saya nanti jawaban enggak ada sampai almarhum. Orang tuanya enggak ngasih jawaban. Itu enggak ngasih jawaban. Enggak ngasih jawaban. Itu ya harusnya kan ngasih jawaban yang lebih tegas ya. Iya. Padahal dia kan istilahnya seorang pemuka agama juga. Jadi iya, karena terbentur masalah agama ya. Sampai sekarang gantung. Padahal iya. Istilahnya anak sudah itu ya. Iya, sudah seneng cinta ya kan. Iya, sudah benar-benar cinta. Terbentur dengan keluarga yang tidak setuju dengan status Anda itu sebagai sopir ya. Sopir kemarin. Iya, sopir. Ya sales drive lah, jalan-jalan dulu kan sales ya nyopir gitu ya. Dia karena terbentur, padahal si wanitanya itu udah benar-benar suka sama saya. Padahal saya udah bilang sama cewek saya itu, kalau memang aku nih masalah agama terbelakang, kamu orang pondokan, kamu udah hafal Quran, udah segala macam lah. Dia mau menerima sebenarnya. Justru kalau nanti aku jadi suaminya, dia mau ngajarin aku sebenarnya. Itu hal yang mulia banget, tapi alhamdulillah dari pihak orang tua tidak menyetujui, mau gimana lagi. Itu putus, dia langsung nikah. Langsung nikah? Nikah sama saingan saya. Oh gitu. Sebelum saya dapat dia, dulu itu kan kayak lomba itu. Kayak 17-an. Iya, kayak lomba 17-an itu loh. Jadi namanya itu si Roni. Itu orang Meranggen tapi kerjanya di pom bensin itu. Pom bensin mana? Lejok sini. Oh, sini iya, sini. Iya dulu. Dia suka sama dia dan aku juga suka sama dia, tapi perjanjian. Aku kenal sama dia, dia kenal sama saya. Perjanjian. Kita tuh sama-sama suka sama dia, tinggal dia pilih mana, jelas pilih saya. Gitu loh. Alhamdulillah pilih saya, tapi delalah pas dia suka sama saya, dia justru malah dijodohkan sama si itu. Berarti gitu kayak sampean kan corone nggak ada jawaban gantung ya. Iya. Maksudnya malah sama istilahnya emang bener-bener nggak boleh kan ngomong lebih enak. Jadi kita juga nggak mikir kan, sedangkan masalah cinta kan masalah hati. Iya. Tidak bisa dipungkiri lah. Iya benar. Pasti kalau ada penyesalan juga. Itu sampai si wanitanya itu kan waktu cewek, itu kan wanita. Ini cewek, iya. Agak kasar. Iya. Si ceweknya itu saya kan kontraknya pindah di tendean. Dia stay belain malam mas. Habis isya itu nangis-nangis datang ke mas saya. Gitu. Jadi untuk para pemirsa juga ya kan, janganlah kita istilahnya memandang orang itu dari casingnya aja. Iya. Tapi lihat hati ya. Lihat hatinya. Ketulusan. Coba kalau istilahnya cinta itu bisa berlanjut ya kan, kayak masih gini cinta itu bisa berlanjut, alangkah lebih bahagianya kan gitu kan. Sedangkan kebahagiaan itu sangat mahal sekali. Dan itu tuh kebahagiaan tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Apapun, walaupun uang banyak gini-gini kan ya. Terus terang waktu itu si laki-lakinya sih lebih mapan daripada saya gitu. Ya, kemapanan kan tidak bisa menjamin 100% kita bahagia, ya kan. Nyatanya kan dulu waktu itu mas, waktu dia sudah nikah punya anak satu, dia masih sering curhat sama saya. Masalah rumah tangganya sering ngomong sama saya. Berarti kan cinta ke suaminya yang sekarang kan tidak 100%. Iya emang nggak suka, karena dijodohkan gitu loh. Apa boleh buat ya kan? Buat aja boleh ya kan. Habis itu putus, saya ke wanita lain mas. Wanita lain namanya siapa itu? Kalau nggak salah itu Endang. Orang mana itu? Orang Pelendungan kalau Pelendungan. Iya. Pro dari sini juga. Itu adik teman saya itu.